Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Kitab Mawas Diri, sebuah ruang untuk menggali kisah-kisah sejarah penuh hikmah dan pembelajaran. Dalam episode kali ini, kita akan menelusuri jejak perjalanan Jaya Katwang. Mari bersama-sama menelaah babak-babak penting dalam hidup Jaya Katwang, dari latar belakangnya sebagai Bupati Gelang-Gelang hingga kejatuhannya yang mengakhiri masa Singhasari dan membuka jalan bagi era kejayaan Majapahit. Jaya Katwang adalah seorang tokoh penting dalam sejarah Jawa pada akhir abad ke-13 sebelum Masehi. Ia berasal dari keluarga bangsawan yang memiliki hubungan dengan dinasti kerajaan Singhasari. Sebelum menjadi raja, Jaya Katwang menjabat sebagai bupati di Gelang-Gelang, sebuah wilayah yang terletak di sebelah timur Singhasari. Sebagai bupati, ia memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas dan keamanan di wilayahnya. Tetapi ambisi politiknya kelak membawanya menjadi salah satu tokoh kunci dalam kejatuhan Singhasari. Asal-usul dan hubungan dengan dinasti Singhasari. Jaya Katwang diketahui memiliki darah keturunan dari dinasti kerajaan Kadiri, kerajaan yang pernah berjaya sebelum Singhasari bangkit. Pada masa lalu, kerajaan Singhasari yang didirikan oleh Ken Arok berhasil menggulingkan Kadiri melalui serangkaian konflik. Akibatnya, para keturunan bangsawan Kadiri, termasuk Jaya Katwang, menyimpan dendam yang mendalam terhadap keluarga penguasa Singhasari. Pada masa pemerintahan Raja Kertanegara, Singhasari berada pada puncak kejayaannya. Kertanegara dikenal sebagai raja yang ambisius dan visioner, yang memusatkan perhatiannya pada perluasan wilayah hingga keluar Jawa. Namun, kebijakan ekspansif ini menyebabkan Kertanegara mengabaikan ancaman internal yang datang dari para bupati dan keturunan Kadiri, termasuk Jaya Katwang. Posisi Jaya Katwang di Gelang-Gelang. Sebagai Bupati Gelang-Gelang, Jaya Katwang memiliki kedudukan strategis. Wilayahnya adalah salah satu pusat penting dalam jaringan pemerintahan Singhasari. Namun, hubungan antara Gelang-Gelang dan Singhasari seringkali tegang. Kertanegara, yang dikenal otoriter, berusaha mengendalikan penuh para bupatinya, termasuk Jaya Katwang. Ketegangan ini diperburuk oleh sifat ambisius Jaya Katwang, yang tidak puas hanya menjadi bawahan Kertanegara. Kondisi politik Singhasari. Pada masa pemerintahan Kertanegara, Singhasari menghadapi tantangan besar, baik dari dalam maupun luar kerajaan. Di satu sisi, ambisi Kertanegara untuk memperluas wilayah membuatnya mengabaikan kondisi internal kerajaannya. Di sisi lain, kebijakan-kebijakan Kertanegara yang keras, termasuk upaya untuk memperkuat pusat kekuasaan dan melemahkan para bupati, menimbulkan ketidakpuasan di kalangan bangsawan daerah. Jaya Katwang memanfaatkan situasi ini untuk membangun kekuatan dan mempersiapkan pemberontakan. Ia melihat kelemahan Kertanegara sebagai peluang untuk mengembalikan kejayaan Kadiri yang telah lama redup. Hubungan pribadi antara Jaya Katwang dan Kertanegara, meskipun tidak sepenuhnya tercatat dalam sumber sejarah, jelas dipenuhi dengan ketegangan dan permusuhan yang semakin mendorong Jaya Katwang untuk bertindak. Akar konflik, sejarah dan dinasti yang terpecah. Perpecahan dinasti menjadi salah satu penyebab utama konflik antara Jaya Katwang dan Kertanegara. Sejarah panjang persaingan antara Kadiri dan Singhasari menciptakan jurang yang sulit untuk dijembatani. Meskipun secara formal Jaya Katwang tunduk pada kekuasaan Singhasari, ia tetap memandang dirinya sebagai pewaris sah tahta Kadiri. Perasaan dendam yang diwarisi dari generasi sebelumnya menjadi dasar bagi ambisi Jaya Katwang. Ditambah dengan lemahnya pengawasan Kertanegara terhadap wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kerajaan, Jaya Katwang mulai merancang strategi untuk menggulingkan Kertanegara dan merebut Singhasari. Bab ini mengungkapkan bagaimana latar belakang Jaya Katwang, posisinya sebagai Bupati Gelang-Gelang, dan kondisi politik Singhasari yang penuh gejolak membentuk fondasi dari konflik besar yang kelak mengguncang Jawa pada masa itu. Dengan konflik yang mendalam dan ambisi besar,
Jayakatwang perlahan-lahan mempersiapkan jalannya menuju perebutan kekuasaan. Pemberontakan Jayakatwang terhadap Kertanegara menjadi salah satu peristiwa paling menentukan dalam sejarah Jawa kuno. Pada tahun 1780 sebelum Masehi, Jayakatwang melancarkan serangan yang menggulingkan Raja Kertanegara dan membawa kerajaan Singhasari menuju kejatuhannya. Peristiwa ini tidak hanya mencerminkan ambisi pribadi Jayakatwang, tetapi juga hasil dari ketegangan politik yang telah berlangsung lama di antara para penguasa Jawa. Latar belakang pemberontakan. Pada masa itu, Kertanegara sibuk dengan upaya ekspansi ke luar Jawa melalui misi yang dikenal sebagai Ekspedisi Pamalayu. Misinya untuk menguasai Sumatera dan menjadikan Singhasari sebagai pusat kekuasaan Nusantara, membuat sebagian besar pasukan dan perhatian kerajaan terfokus pada wilayah luar. Kondisi ini menciptakan celah dalam pertahanan Singhasari yang dimanfaatkan oleh Jayakatwang. Selain itu, kebijakan Kertanegara yang keras terhadap para bupati semakin menambah ketidakpuasan. Jayakatwang yang memiliki ambisi untuk menghidupkan kembali kejayaan Kadiri, memandang situasi ini sebagai kesempatan emas untuk menyerang pusat kekuasaan Singhasari. Strategi Jayakatwang. Jayakatwang menyusun strategi pemberontakan dengan cermat. Ia terlebih dahulu memperkuat pasukannya di gelang-gelang, merekrut para prajurit setia, dan membangun aliansi dengan pihak-pihak yang tidak puas terhadap kekuasaan Kertanegara. Dengan menguasai wilayah-wilayah strategis di sekitar Singhasari, ia menciptakan jalur logistik dan serangan yang efektif. Serangan Jayakatwang dirancang dalam 2 tahap. Tahap pertama adalah serangan pendahuluan untuk menguji kekuatan pertahanan Singhasari. Pasukannya menyerang wilayah perbatasan untuk melemahkan pengaruh kerajaan dan mengacaukan komunikasi antar wilayah. Tahap kedua adalah serangan langsung ke pusat pemerintahan di Singhasari. Kejatuhan Singhasari. Serangan besar-besaran Jayakatwang ke Singhasari terjadi ketika Kertanegara berada dalam posisi yang lemah. Pasukan Singhasari yang tersisa tidak cukup kuat untuk melawan serangan mendadak ini. Dalam pertempuran yang berlangsung singkat tetapi brutal, pasukan Jayakatwang berhasil menembus pertahanan istana. Kertanegara, yang dikenal sebagai raja yang kuat dan pemberani, memilih untuk bertahan hingga akhir. Namun, ia akhirnya tewas dalam serangan tersebut. Dengan kematian Kertanegara, Singhasari kehilangan penguasanya, dan Jayakatwang mendeklarasikan dirinya sebagai raja yang baru. Dampak pemberontakan. Kejatuhan Singhasari menandai akhir dari pemerintahan yang sebelumnya dianggap sebagai salah satu kerajaan terbesar di Jawa. Pemberontakan ini tidak hanya menunjukkan kelemahan internal Singhasari, tetapi juga membuktikan bagaimana ambisi politik dan dendam sejarah dapat mengguncang kestabilan sebuah kerajaan. Namun, kemenangan Jayakatwang tidak berlangsung lama. Meskipun ia berhasil merebut tahta, langkahnya memicu perlawanan dari Raden Wijaya, menantu Kertanegara, yang kelak mendirikan kerajaan Majapahit. Bab ini menggambarkan dengan jelas bagaimana Jayakatwang dengan ambisi dan strategi militernya mampu menjatuhkan salah satu kerajaan paling kuat pada zamannya. Namun, kejatuhan Singhasari ini hanyalah awal dari konflik yang lebih besar yang akan menentukan arah sejarah Jawa. Setelah berhasil menggulingkan Raja Kertanegara pada tahun 1780 sebelum Masehi, Jayakatwang mengambil alih kekuasaan di Singhasari. Dengan kejatuhan raja terakhir dari dinasti Singhasari, Jayakatwang memproklamasikan dirinya sebagai penguasa baru. Namun, kekuasaan yang ia raih dengan kekuatan senjata ini tidak berjalan mulus. Di balik kemenangannya, tantangan besar telah menanti, baik dari dalam istana maupun dari pihak-pihak luar yang menolak penguasaannya. Deklarasi sebagai raja. Setelah menguasai istana Singhasari, Jayakatwang mendeklarasikan dirinya sebagai raja. Langkah ini menandai perubahan besar dalam lanskap politik Jawa. Sebagai keturunan dinasti Kadiri, ia mengklaim bahwa pemerintahannya adalah pemulihan atas kejayaan Kadiri
yang telah digulingkan oleh Ken Arok beberapa dekade sebelumnya. Dengan pernyataan ini, ia berupaya untuk memperkuat legitimasi kekuasaannya di mata rakyat dan bangsawan Jawa. Namun, keberhasilan Jaya Katuang tidak sepenuhnya diterima. Banyak pejabat dan rakyat Singhasari masih setia kepada Kertanegara dan menganggap Jaya Katuang sebagai perebut tahta. Kondisi ini menciptakan suasana politik yang penuh ketegangan. Tantangan internal, kesetiaan yang terbelah. Setelah menjadi raja, Jaya Katuang menghadapi tantangan besar dalam mengonsolidasi kekuasaannya. Pendukung setia Kertanegara yang masih bertahan menyebarkan perlawanan di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kerajaan. Beberapa bupati di bawah Singhasari menolak mengakui kekuasaannya dan diam-diam merencanakan pemberontakan. Selain itu, Istana Singhasari sendiri tidak sepenuhnya stabil. Banyak pejabat dan bangsawan yang merasa bahwa pemerintahan Jaya Katuang tidak memiliki legitimasi moral. Sebagian besar masih memandang Kertanegara sebagai pemimpin sah yang telah meninggalkan warisan besar bagi Singhasari, terutama melalui upaya ekspansi ke luar Jawa. Ancaman dari Raden Wijaya. Salah satu ancaman terbesar terhadap kekuasaan Jaya Katuang datang dari Raden Wijaya, menantu Kertanegara. Setelah pemberontakan Jaya Katuang, Raden Wijaya melarikan diri ke wilayah barat Singhasari bersama sejumlah kecil pengikut setia. Di pengasingannya, ia mulai menyusun rencana untuk melawan Jaya Katuang. Raden Wijaya dikenal sebagai sosok yang cerdik dan strategis. Ia berhasil membangun aliansi dengan beberapa penguasa daerah yang tidak puas terhadap kekuasaan Jaya Katuang. Meskipun pada awalnya Jaya Katuang memandang Raden Wijaya sebagai ancaman kecil, perlawanan yang terus berkembang dari pihak ini mulai menjadi masalah serius bagi pemerintahannya. Krisis pemerintahan. Selain perlawanan dari pendukung Kertanegara dan ancaman Raden Wijaya, Jaya Katuang juga menghadapi masalah internal lainnya. Struktur pemerintahan yang diwariskan dari Singhasari ternyata tidak sepenuhnya mendukung kepemimpinannya. Banyak pejabat dan prajurit yang merasa enggan untuk tunduk kepada raja baru, sehingga stabilitas kerajaan terus terganggu. Upaya Jaya Katuang untuk memperkuat kendali atas wilayah-wilayah taklukan Singhasari juga menemui banyak hambatan. Wilayah-wilayah di luar pusat kekuasaan seringkali memberontak, dan upaya Jaya Katuang untuk mengirim pasukan guna menekan pemberontakan ini hanya melemahkan posisinya di dalam istana. Pendudukan Singhasari oleh Jaya Katuang memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana kemenangan militer tidak selalu menjamin keberhasilan politik. Kekuasaan yang ia raih dengan cepat ternyata tidak cukup kuat untuk mengatasi berbagai tantangan internal dan eksternal yang dihadapinya. Bab ini menyoroti bagaimana Jaya Katuang berjuang untuk mengokohkan dirinya sebagai penguasa baru Singhasari. Tetapi perlawanannya terhadap elemen-elemen setia pada dinasti lama dan ancaman yang semakin besar dari Raden Wijaya perlahan-lahan mengikis stabilitas pemerintahannya. Ini menjadi awal dari perjalanan yang akan berujung pada kejatuhannya. Raden Wijaya, menantu Raja Kertanegara, muncul sebagai tokoh sentral dalam perlawanan terhadap kekuasaan Jaya Katuang. Setelah kejatuhan Singhasari, ia menjadi simbol harapan bagi para pendukung dinasti Kertanegara yang ingin mengembalikan kejayaan kerajaan. Dengan kecerdasan, keberanian, dan diplomasi, Raden Wijaya mampu membangun kekuatan baru dari pengasingan dan menyusun strategi yang kelak membawa kehancuran bagi Jaya Katuang. Setelah pemberontakan Jaya Katuang dan kematian Kertanegara, Raden Wijaya bersama beberapa pengikut setianya melarikan diri dari Singhasari. Dalam kondisi terdesak, ia menemukan perlindungan di wilayah utara Gunung Arjuna, yang kala itu merupakan wilayah terpencil yang jauh dari pengawasan langsung Jaya Katuang. Raden Wijaya menyadari bahwa perlawanan terhadap Jaya Katuang tidak mungkin dilakukan secara terburu-buru. Ia membutuhkan waktu untuk menyusun kekuatan, merekrut pengikut, dan membangun aliansi strategis dengan penguasa daerah yang tidak puas terhadap pemerintahan Jaya Katuang. Meski Jaya Katuang adalah musuh yang menggulingkan keluarga Kertanegara,
hubungan antara keduanya tidak sepenuhnya hitam putih. Sebagai seorang raja baru, Jayakatwang pada awalnya berupaya menunjukkan bahwa dirinya mampu mengendalikan keadaan. Ia bahkan sempat menawarkan pengampunan kepada Raden Wijaya dengan syarat ia menyerahkan diri dan mengakui pemerintahan Jayakatwang. Namun, Raden Wijaya dengan kecerdasannya menyadari bahwa pengampunan itu hanyalah strategi untuk menyingkirkan ancaman potensial. Ia memilih menolak tawaran tersebut secara halus dan justru memanfaatkan untuk memperkuat posisinya. Dalam pengasingannya, Raden Wijaya bekerja keras untuk mendapatkan dukungan rakyat. Ia menyadari bahwa banyak rakyat Singhasari yang masih setia pada kenangan kejayaan Kertanegara. Dengan menggunakan nama dan warisan mertuanya, Raden Wijaya berhasil membangkitkan semangat perjuangan di kalangan rakyat yang merasa tertindas oleh kekuasaan Jayakatwang. Salah satu langkah penting yang dilakukan Raden Wijaya adalah membangun hubungan baik dengan masyarakat desa dan para bupati yang tidak puas terhadap Jayakatwang. Ia menawarkan perlindungan dan kepemimpinan yang kuat, sehingga semakin banyak orang yang bersedia bergabung dalam perjuangannya. Raden Wijaya juga menunjukkan kepiawaiannya dalam berdiplomasi. Salah satu langkah cerdasnya adalah menjalin hubungan dengan pasukan Mongol yang datang ke Jawa pada tahun 1782 sebelum Masehi. Pasukan ini dikirim oleh Kubilai Khan sebagai bentuk hukuman atas penghinaan yang dilakukan oleh Kertanegara terhadap utusan Mongol sebelumnya. Menyadari bahwa pasukan Mongol memiliki kekuatan besar, Raden Wijaya berpura-pura tunduk kepada mereka dan menawarkan diri untuk membantu melawan Jayakatwang. Strategi ini memungkinkan Raden Wijaya mendapatkan dukungan militer dari Mongol tanpa harus mengorbankan banyak sumber dayanya sendiri. Dengan pasukan yang semakin kuat dan dukungan dari rakyat, bupati setempat dan pasukan Mongol, Raden Wijaya mulai menyusun rencana pembalasan. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga strategi yang matang untuk melemahkan posisi Jayakatwang secara perlahan. Rencana ini melibatkan serangan gabungan yang terkoordinasi untuk mengepung Singhasari dan mengisolasi Jayakatwang dari sekutu-sekutunya. Dengan memperhatikan kelemahan dalam pertahanan Jayakatwang, Raden Wijaya memastikan bahwa perlawanan kali ini tidak hanya akan mengalahkan Jayakatwang, tetapi juga membuka jalan bagi berdirinya kerajaan baru yang kelak dikenal sebagai Majapahit. Bab ini menunjukkan bagaimana Raden Wijaya dari posisi yang nyaris tak berdaya, mampu membangun kekuatan besar untuk melawan Jayakatwang. Dengan kepemimpinan yang kuat, dukungan rakyat, dan strategi diplomasi yang cerdas, ia mempersiapkan untuk menggulingkan raja yang telah menghancurkan Singhasari. Perjalanan Raden Wijaya dari pengasingan menuju perlawanan ini tidak hanya mencerminkan ketangguhannya sebagai seorang pemimpin, tetapi juga menjadi awal dari berdirinya salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Jawa. Strategi dan perjuangan Raden Wijaya menjadi bukti bagaimana kekuatan politik, militer, dan diplomasi dapat bersatu untuk mengubah arah sejarah. Tahun 1782 sebelum Masehi menjadi momen yang menentukan dalam sejarah Jawa. Pasukan Mongol di bawah perintah Kubilai Khan tiba di pesisir utara Jawa dengan tujuan menghukum penghinaan yang dilakukan oleh Raja Kertanegara beberapa tahun sebelumnya. Kehadiran kekuatan asing yang begitu besar ini menciptakan ketegangan baru di Jawa, terutama bagi Jayakatwang yang telah merebut tahta Singhasari. Namun, di tengah ancaman Mongol, Raden Wijaya melihat peluang emas untuk melancarkan serangan balik. Dengan kecerdikannya, ia memanfaatkan kedatangan pasukan Mongol sebagai alat untuk menggulingkan Jayakatwang, sekaligus meletakkan dasar bagi masa depan kekuasaannya sendiri. Pasukan Mongol tiba dengan kekuatan besar, terdiri dari ribuan prajurit yang terlatih dan dipimpin oleh 3 panglima, Shihpi, Ikmese, dan Gaoxin. Mereka datang untuk menuntut balas atas penghinaan Kertanegara terhadap utusan Kubilai Khan sebelumnya. Namun, ketika tiba di Jawa, mereka mendapati bahwa Kertanegara telah tewas
dan tahta Singhasari telah diambil alih oleh Jayakatwang. Meskipun tujuan awal mereka adalah menghukum Kertanegara, pasukan Mongol mengalihkan perhatian mereka kepada Jayakatwang yang kini dianggap sebagai penguasa Jawa. Hal ini memberi tekanan besar kepada Jayakatwang yang tidak hanya menghadapi ancaman dari dalam negeri, tetapi juga dari kekuatan asing yang superior. Menyadari bahwa pasukan Mongol adalah ancaman serius bagi kekuasaannya, ia segera memobilisasi pasukan untuk mempertahankan kerajaannya. Wilayah-wilayah strategis di sekitar Gelang-Gelang dan pusat kekuasaan Singhasari diperkuat, dan bala bantuan dikerahkan untuk menghadapi kemungkinan serangan besar-besaran dari Mongol. Namun, kondisi internal kerajaan yang tidak stabil membuat persiapan Jayakatwang tidak optimal. Banyak wilayah yang tidak lagi sepenuhnya tunduk kepada Singhasari, sementara sebagian besar pejabat dan prajurit masih setia kepada kenangan kejayaan Kertanegara. Dalam kondisi seperti ini, kekuatan Jayakatwang semakin terisolasi, dan kehadiran pasukan Mongol memperburuk situasi. Di tengah kekacauan ini, Raden Wijaya melihat peluang besar untuk menggulingkan Jayakatwang. Ia menyadari bahwa pasukan Mongol dapat digunakan sebagai sekutu sementara dalam upaya merebut kembali tahta. Dengan kecerdikannya, Raden Wijaya mengirim utusan kepada para panglima Mongol untuk menawarkan kerjasama. Raden Wijaya berpura-pura tunduk kepada pasukan Mongol, mengakui mereka sebagai kekuatan superior, dan bersedia membantu mereka melawan Jayakatwang. Ia meyakinkan para panglima bahwa Jayakatwang adalah musuh bersama yang harus dihancurkan. Strategi ini berhasil memenangkan kepercayaan pasukan Mongol, yang kemudian setuju untuk bekerja sama dengan Raden Wijaya. Dengan aliansi yang terbentuk, pasukan gabungan Raden Wijaya dan Mongol bergerak menuju pusat kekuasaan Jayakatwang. Serangan ini dirancang dengan cermat, menggabungkan strategi militer Mongol yang terkenal dengan pengetahuan lokal Raden Wijaya tentang medan perang di Jawa. Pasukan Mongol melancarkan serangan awal yang menghancurkan sebagian besar pertahanan luar Singhasari. Dengan kekuatan dan jumlah pasukan yang luar biasa, mereka dengan cepat menembus wilayah yang sebelumnya dikuasai Jayakatwang. Sementara itu, pasukan Raden Wijaya bergerak secara strategis untuk mengepung wilayah-wilayah yang lebih kecil dan mengamankan jalur logistik. Jayakatwang, meskipun telah mempersiapkan diri, tidak mampu menandingi kekuatan gabungan antara Mongol dan pasukan Raden Wijaya. Dalam pertempuran besar di sekitar pusat kekuasaannya, pasukan Jayakatwang menderita kekalahan telak. Wilayah-wilayah pertahanan utama jatuh satu persatu dan para pendukungnya mulai meninggalkan pertempuran. Akhirnya, Jayakatwang berhasil ditangkap oleh pasukan gabungan. Ia dijadikan tawanan dan diserahkan kepada pasukan Mongol, yang kemudian mengeksekusinya sebagai bentuk pembalasan atas penghinaan terhadap Kubilai Khan. Dengan kematian Jayakatwang, riwayatnya sebagai penguasa Singhasari pun berakhir. Raden Wijaya memutar balik keadaan. Namun, Raden Wijaya tidak berhenti sampai di situ. Setelah Jayakatwang dikalahkan, ia mulai mempersiapkan langkah berikutnya untuk mengusir pasukan Mongol dari Jawa. Bagaimana Raden Wijaya menggunakan kecerdasannya untuk melawan kekuatan asing ini dan mendirikan kerajaan baru yang kelak menjadi Majapahit. Bab ini menyoroti bagaimana Raden Wijaya memanfaatkan kedatangan pasukan Mongol untuk melancarkan serangan balik terhadap Jayakatwang. Kecerdikan dan strategi diplomasi yang ia gunakan mencerminkan visi besar seorang pemimpin yang mampu membaca situasi dan mengubah ancaman menjadi peluang. Ini menjadi langkah penting dalam perjalanan menuju berdirinya salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara. Kekalahan Jayakatwang pada tahun 1782 sebelum Masehi menjadi babak akhir dari kekuasaannya di Singhasari. Setelah berhasil merebut tahta dari Kertanegara, pemerintahan Jayakatwang tidak pernah benar-benar stabil. Ancaman dari dalam dan luar terus menghantui, hingga akhirnya kekuatan gabungan pasukan Mongol dan Raden Wijaya
menjadi pukulan terakhir yang menghancurkan ambisinya. Ketika pasukan gabungan Mongol dan Raden Wijaya mulai bergerak menyerang Singhasari, Jayakatwang dengan segenap kekuatannya berusaha mempertahankan kerajaan. Ia memerintahkan pasukannya untuk bertahan di Gelang-Gelang, pusat kekuasaannya, yang terletak strategis di daerah pegunungan. Pertahanan di Gelang-Gelang dirancang untuk menahan serangan dari segala arah, dengan pasukan inti yang dilatih untuk menghadapi ancaman besar. Namun, jumlah pasukan Jayakatwang jauh lebih sedikit dibandingkan pasukan gabungan Mongol dan Raden Wijaya. Selain itu, perpecahan di dalam kerajaan akibat loyalitas yang terbelah melemahkan posisi Jayakatwang. Beberapa pejabat dan pasukan lokal enggan mendukungnya secara penuh, sehingga membuat pertahanan Gelang-Gelang tidak sekuat yang diharapkan. Pasukan Mongol yang dikenal dengan kekuatan militer dan taktik perang yang superior menjadi ancaman utama bagi Jayakatwang. Dengan dukungan logistik dan strategi dari Raden Wijaya, mereka mampu mengepung Gelang-Gelang secara efektif. Pasukan Mongol melancarkan serangan frontal ke benteng utama Jayakatwang, sementara pasukan Raden Wijaya menargetkan jalur logistik dan pos-pos pertahanan kecil di sekitarnya. Strategi ini membuat pasukan Jayakatwang terpecah dan kehilangan kemampuan untuk bertahan secara menyeluruh. Dalam beberapa hari, Gelang-Gelang mulai kewalahan menghadapi tekanan dari serangan gabungan ini. Dalam pertempuran terakhir yang terjadi di sekitar Gelang-Gelang, pasukan Jayakatwang berusaha memberikan perlawanan sengit. Para prajuritnya bertempur hingga titik darah penghabisan untuk melindungi rajanya. Namun, perbedaan kekuatan dan jumlah membuat perlawanan mereka berakhir tragis. Benteng utama Gelang-Gelang berhasil ditembus oleh pasukan Mongol. Dalam kekacauan itu, Jayakatwang mencoba melarikan diri ke wilayah pegunungan untuk menyelamatkan dirinya. Namun ia akhirnya ditangkap oleh pasukan Mongol yang mengejarnya tanpa henti. Setelah ditangkap, Jayakatwang diserahkan kepada para panglima Mongol. Bagi pasukan Mongol, Jayakatwang adalah musuh yang harus dihukum atas pemberontakannya terhadap kekuasaan Kubilai Khan. Meskipun ia sebenarnya tidak memiliki hubungan langsung dengan penghinaan yang dilakukan oleh Kertanegara sebelumnya. Eksekusi Jayakatwang menjadi simbol akhir dari kekuasaannya dan menandai berakhirnya bab gelap dalam sejarah Singhasari. Dengan kejatuhan Jayakatwang, wilayah Singhasari tidak lagi memiliki pemimpin dan kekosongan kekuasaan mulai terjadi di Jawa. Kekalahan Jayakatwang tidak hanya mengakhiri ambisinya untuk menguasai Jawa, tetapi juga menegaskan bahwa kekuasaan yang diraih melalui pemberontakan seringkali rapuh. Meskipun ia sempat menduduki tahta Singhasari, pemerintahannya yang singkat dihancurkan oleh kombinasi dari kekuatan asing dan perlawanan domestik. Warisan Jayakatwang lebih banyak diingat sebagai peringatan tentang bahaya politik perebutan kekuasaan. Kekalahan ini membuka jalan bagi Raden Wijaya untuk mengambil langkah selanjutnya dalam membangun kerajaan baru, yaitu Majapahit, yang kelak menjadi salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Sebagai seorang penguasa yang pernah meraih puncak kekuasaan, tetapi akhirnya tumbang di tengah tekanan dari luar dan dalam, kekalahannya menandai akhir era Singhasari dan menjadi awal bagi kemunculan kekuatan baru di Jawa, dengan Raden Wijaya sebagai aktor utama dalam perubahan besar tersebut. Dengan kematian Jayakatwang, perjalanan sejarah Singhasari benar-benar berakhir. Namun, peristiwa ini juga menjadi fondasi bagi berdirinya Kerajaan Majapahit, yang akan membawa Jawa dan Nusantara memasuki era kejayaan baru. Kekalahan di tangan pasukan gabungan Mongol dan Raden Wijaya menjadi akhir yang tragis bagi perjalanan hidup Jayakatwang. Setelah perebutan kekuasaan yang penuh intrik dan keberhasilannya menduduki tahta Singhasari, ia harus menghadapi kekalahan yang tidak hanya mengakhiri pemerintahannya, tetapi juga kehidupannya. Nasib Jayakatwang mencerminkan perjalanan seorang penguasa yang berjuang untuk bertahan, tetapi akhirnya tersapu oleh gelombang sejarah yang lebih besar darinya. Setelah pertempuran di Gelang-Gelang berakhir, Jayakatwang dikabarkan ditangkap oleh pasukan Mongol
saat berusaha melarikan diri dari kekacauan di istananya. Ada dua versi yang sering diungkap dalam cerita-cerita sejarah. Pertama, Jayakatwang menyerahkan diri dengan harapan mendapatkan pengampunan. Kedua, ia ditangkap saat mencoba menyembunyikan diri di pegunungan sekitar Gelang-Gelang. Dalam kedua versi ini, Jayakatwang akhirnya diserahkan kepada para panglima Mongol. Sebagai kekuatan asing yang merasa berhak atas penghukuman raja-raja Jawa, pasukan Mongol menganggap Jayakatwang sebagai simbol perlawanan yang harus dihukum. Meskipun Jayakatwang tidak terlibat langsung dalam penghinaan terhadap utusan Kubilai Khan, ia tetap dijadikan sasaran hukuman oleh pasukan Mongol. Eksekusi atau pengasingan. Berdasarkan catatan sejarah, nasib akhir Jayakatwang berbeda-beda tergantung pada sumber yang digunakan. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ia dieksekusi oleh pasukan Mongol sebagai bentuk balas dendam atas penghinaan yang dilakukan kepada Kubilai Khan. Eksekusi ini diduga dilakukan di depan umum sebagai pesan bagi semua penguasa lokal lainnya untuk tunduk kepada kekuatan Mongol. Namun, ada pula kemungkinan bahwa Jayakatwang diasingkan ke tempat terpencil sebagai bentuk penghukuman tanpa darah. Jika versi ini benar, maka Jayakatwang menghabiskan sisa hidupnya dalam kehinaan, jauh dari kekuasaan yang pernah ia rebut. Kekalahan dan akhir hidup Jayakatwang membawa dampak besar bagi sejarah Jawa. Kejatuhannya menandai berakhirnya Singhasari sebagai kerajaan yang pernah berjaya di bawah Kertanegara. Singhasari yang pernah menjadi pusat kekuatan di Jawa, kini hanya tinggal nama, dengan wilayahnya yang terbagi-bagi di bawah kekuasaan baru. Selain itu, kematian Jayakatwang juga menjadi awal bagi Raden Wijaya untuk membangun fondasi kerajaan Majapahit. Dengan tiadanya Jayakatwang, kekosongan kekuasaan di Singhasari memberikan peluang besar bagi Raden Wijaya untuk mengonsolidasikan kekuatannya. Akhir hidup Jayakatwang menjadi simbol tentang rapuhnya kekuasaan yang diraih melalui pemberontakan dan pengkhianatan. Meskipun ia berhasil menggulingkan Kertanegara, pemerintahannya yang singkat menunjukkan bahwa kekuasaan tanpa dukungan kuat dari rakyat dan elit politik hanya akan menjadi ilusi. Dalam konteks yang lebih luas, nasib Jayakatwang juga menunjukkan bagaimana dinamika politik di Jawa kala itu dipengaruhi oleh intrik internal dan tekanan eksternal. Kedatangan Mongol menjadi katalis yang mempercepat kejatuhan Jayakatwang, sekaligus mengubah arah sejarah Jawa secara signifikan. Kisah hidup dan kematian Jayakatwang memberikan pelajaran penting dalam sejarah politik Nusantara. Ia adalah seorang penguasa yang berani mengambil risiko besar untuk merebut tahta, tetapi kurang mampu membangun legitimasi dan stabilitas kekuasaannya. Akhir hidupnya mengingatkan bahwa kekuasaan sejati tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga pada kemampuan untuk memenangkan hati rakyat dan membangun aliansi yang kuat. Dengan kematiannya, Jayakatwang menjadi bagian dari sejarah Jawa yang kompleks, di mana perjuangan antar dinasti, perlawanan lokal, dan intervensi asing membentuk jalan menuju masa depan. Dalam konteks ini, kejatuhan Jayakatwang bukan hanya akhir dari sebuah pemerintahan, tetapi juga awal dari era baru di Jawa, yang kelak dipimpin oleh Raden Wijaya dan Kerajaan Majapahit. Meskipun akhir hidupnya tragis, kisahnya menjadi bagian penting dalam narasi sejarah Jawa. Kejatuhannya tidak hanya menandai akhir kekuasaannya, tetapi juga menjadi landasan bagi kebangkitan satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara. Meskipun kekuasaan Jayakatwang hanya berlangsung singkat, ia meninggalkan jejak dalam sejarah Jawa sebagai tokoh yang menjadi penghubung antara berakhirnya Kerajaan Singhasari dan lahirnya Kerajaan Majapahit. Pemberontakan dan perebutan kekuasaan yang dilakukannya, meskipun berujung pada kehancuran, memberikan konteks penting bagi perkembangan politik dan budaya Jawa di masa berikutnya. Tanpa disadari, memainkan peran penting dalam berdirinya Kerajaan Majapahit. Pemberontakannya terhadap Kertanegara dan perebutan tahta Singhasari menciptakan kondisi kekosongan kekuasaan yang memungkinkan Raden Wijaya muncul sebagai tokoh pemersatu.
Setelah kekalahan Jaya Katwang, Raden Wijaya mendirikan Majapahit pada tahun 1783 sebelum Masehi, menjadikannya kerajaan yang kelak akan mencapai kejayaan luar biasa di bawah Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Tindakan Jaya Katwang juga memaksa Raden Wijaya untuk mengembangkan strategi politik dan militer yang cerdik. Peristiwa pemberontakan ini mengajarkan pentingnya membangun legitimasi dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk rakyat, elit politik, dan kekuatan asing seperti Mongol yang pada awalnya dimanfaatkan oleh Raden Wijaya sebelum akhirnya diusir dari Jawa. Dengan demikian, Jaya Katwang, meskipun dianggap sebagai antagonis dalam narasi sejarah Majapahit, memiliki peran sebagai katalis yang memicu lahirnya kerajaan besar ini. Kekalahan dan kematiannya memberikan jalan bagi Raden Wijaya untuk merebut kembali kejayaan yang sempat hilang, sekaligus membangun fondasi politik yang lebih kokoh. Dalam sejarah Jawa, Jaya Katwang seringkali digambarkan sebagai pemberontak yang berambisi tetapi tidak memiliki legitimasi. Ia adalah simbol penguasa yang naik tahta melalui pengkhianatan, tetapi gagal mempertahankan kekuasaannya karena kurangnya dukungan dari rakyat dan elit kerajaan. Namun, ada sisi lain dari kisah Jaya Katwang yang jarang diungkap. Sebagai Bupati Gelang-Gelang, ia sebenarnya adalah bagian dari struktur politik Singhasari sebelum pemberontakan terjadi. Konfliknya dengan Kertanegara mungkin bukan semata-mata ambisi pribadi, tetapi juga cerminan ketegangan dalam sistem pemerintahan Jawa kala itu, di mana kekuasaan seringkali berpusat pada tokoh-tokoh tertentu tanpa memberikan ruang bagi daerah bawahan. Di sisi lain, literatur Jawa tradisional seperti Babat dan Serat sering menggambarkan Jaya Katwang sebagai penguasa yang tragis. Ia adalah sosok yang kalah dalam permainan kekuasaan, tetapi keberadaannya menjadi peringatan akan bahaya ambisi tanpa dasar yang kuat. Kisahnya menjadi bagian dari pelajaran moral dalam tradisi sastra Jawa, di mana pengkhianatan dan perebutan tahta seringkali berakhir dengan kehancuran. Jaya Katwang juga dapat dilihat sebagai simbol dari perubahan zaman di Jawa. Kejatuhannya menandai akhir dari Singhasari, salah satu kerajaan besar di Jawa, dan menjadi awal dari era baru di bawah Majapahit. Dalam konteks ini, Jaya Katwang bukan hanya tokoh pemberontak, tetapi juga perwakilan dari transisi politik dan budaya yang terjadi di Jawa pada abad tersebut. Jaya Katwang berada di tengah dinamika politik yang rumit. Ia adalah bagian dari jaringan kekuasaan yang terfragmentasi, di mana perebutan tahta adalah hal yang lumrah, tetapi juga penuh risiko. Kekalahannya menegaskan bahwa stabilitas dan legitimasi politik lebih penting daripada sekadar ambisi untuk berkuasa. Dari kisah Jaya Katwang, ada beberapa pelajaran penting yang dapat diambil, terutama dalam konteks sejarah Nusantara. 1. Kekuasaan tanpa dukungan rakyat. Jaya Katwang naik tahta melalui pengkhianatan, tetapi tidak mampu membangun dukungan yang kokoh dari rakyat maupun elit politik. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan yang diperoleh melalui kekerasan seringkali tidak bertahan lama. 2. Pentingnya strategi dan diplomasi. Kekalahan Jaya Katwang juga mencerminkan bagaimana ia kalah dalam hal strategi dibandingkan Raden Wijaya. Dalam sejarah, penguasa yang mampu memanfaatkan situasi dengan cerdik seringkali memiliki peluang lebih besar untuk bertahan. 3. Pengaruh kekuatan asing. Kehadiran pasukan Mongol menjadi faktor yang mengubah jalannya sejarah Jawa. Jaya Katwang tidak mampu memanfaatkan situasi ini, sementara Raden Wijaya justru berhasil mengubah ancaman menjadi peluang. Warisan Jaya Katwang dalam sejarah Jawa mungkin lebih banyak dipandang dari sisi kegagalannya, tetapi ia tetap menjadi bagian penting dari narasi besar tentang transisi antara Singhasari dan Majapahit. Kisahnya mengingatkan kita bahwa sejarah seringkali ditulis oleh para pemenang, tetapi para tokoh yang kalah seperti Jaya Katwang tetap memiliki peran penting dalam membentuk arah sejarah. Dalam literatur dan tradisi lisan, Jaya Katwang menjadi simbol ambisi yang tidak terkendali.
tetapi juga seorang toh tragis yang terjebak dalam permainan kekuasaan yang lebih besar darinya. Ia adalah saksi dari peralihan kekuasaan yang mengubah wajah Jawa, sekaligus bagian dari perjalanan panjang menuju kejayaan Majapahit. Bab ini menutup kisah Jaya Katuang dengan refleksi tentang bagaimana pemberontakannya, kekuasaannya yang singkat, dan kekalahannya memberikan pelajaran harga bagi sejarah politik Nusantara. Dengan memahami kisahnya, kita tidak hanya melihat sisi gelap dari ambisi manusia, tetapi juga bagaimana sejarah selalu bergerak menuju perubahan yang lebih besar. Demikianlah kisah Jaya Katuang, seorang tokoh yang penuh dengan pelajaran bagi kita semua. Dari perjalanan hidupnya, kita belajar bahwa kekuasaan tanpa legitimasi tidak akan bertahan lama, dan bahwa kebijaksanaan serta dukungan rakyat adalah fondasi yang kokoh bagi setiap pemimpin. Semoga kisah ini menjadi bahan renungan bagi kita semua, bahwa sejarah tidak hanya mencatat kemenangan atau kekalahan, tetapi juga menjadi cermin untuk mawas diri. Sebagaimana nama kanal ini, Kitab Mawas Diri, mari kita mengambil hikmah dari sejarah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan kisah-kisah sejarah lainnya yang penuh makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.